Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Fahril Ilham, channel yang membahas tentang seputar ayam broiler. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview cara saya dalam memberikan pakan pada ternak saya atau ayam saya. Nah, selama saya berternak, dalam memberikan pakan, saya menggunakan dua metode. Sebenarnya banyak metode dalam pemberian pakan ayam broiler, tapi bagaimana caranya agar pakan itu terserap sempurna? Minimal di setiap harinya itu 65% menjadi daging ya teman-teman. Dan di video kali ini khusus cara saya dalam memberikan pakan. Dalam satu siklus saya menggunakan dua metode. Metode yang pertama itu di masa brooding ya teman-teman. Dan yang kedua itu setelah masa brooding. Yang pertama di masa brooding saya memberikan pakan ayam itu sesering mungkin ya teman-teman. Biasanya yang saya terapkan di kandang, kalau anak-anak kandang saya memberikan pakannya 24 jam sekali. Itu di bawah umur 15 hari ya teman-teman. Tapi kalau sudah di atas umur 15 hari, 24 jam saya sekali ya teman-teman. Kenapa? Masa brooding saya menggunakan dua metode. Memang kalau dihitung-hitung dibilang anak kandang capek. Ya memang capek ya lur. Yang namanya kerja itu gak ada yang enak. Semua juga capek. Nah, kita kembali lagi ke offernya atau anak kandangnya ya teman-teman. Jadi kita itu harus cukupi kebutuhan anak kandang. Harus cukupi kebutuhan anak kandang. Apa yang anak kandang keluhkan kita harus cukupi. Supaya dalam bekerja anak kandang itu nyaman ya teman-teman. Dan giat, bagus ya teman-teman. Akan membuahkan hasil yang kita inginkan. Dan kalau sudah menerapkan dua hal yang tadi saya katakan dalam metode pemberian pakan, kita kembali ke manajemen sekamnya ya teman-teman. Manajemen sekam dan kecepatan angin atau kipas. Nah, jadi sekam juga berpengaruh dalam pertumbuhan ayam broiler ya teman-teman. Tuh. Jadi kita harus jaga kekeringan sekam pada ayam broiler. Diusahakan kering ya teman-teman. Ini yang seperti ada di kandang saya ini ya teman-teman. Ini baru saya timpa kemarin ya teman-teman. Nah, diusahakan sekam juga harus kering ya selalu ya teman-teman. Biasanya kalau basah itu atau busuk terjadi pada bawah tempat air minum ya teman-teman. Karena tergoyang-goyang oleh ayamnya. Biasanya terjadi pada tempat air minum di bawahnya itu ya teman-teman. Jadi kalau terjadi itu kita seset, kita buang jauh-jauh, langsung kita ganti dengan sekam yang baru. Karena kalau tidak diseset atau tidak ditimpa dengan sekam yang baru, itu bisa menimbulkan amoniak ya teman-teman. Bisa menimbulkan bau amoniak dan bisa menimbulkan penyakit pada ayam broilernya seperti penyakit cekrek, ngorok atau senot ya teman-teman. Itu bisa menimbulkan penyakit pada ayamnya. Karena sekam juga berpengaruh dalam pertumbuhan ayam broiler. Nah, kalau untuk kecepatan kipas, untuk penggunaannya di pagi hari saya sudah nyalakan kipasnya ya teman-teman. Hingga sampai jam 5 sore ya teman-teman. Itu jam 5 sore saya matikan. Ntar dinyalakan laginya pada
habis maghrib ya teman-teman, ukuran jam 7. Kita nyalakan lagi kipas karena di jam segitu, di jam 7 malam itu tidak ada angin ya teman-teman. Ayam akan terasa panas. Nah, ini keadaan ayam broiler saya di umur 20 hari ya teman-teman. Kandang atas, populasi 5.000 ekor ya teman-teman. Nah, ini teman saya lagi memberikan pakan pada ayamnya ya teman-teman. Tuh, untuk merek pakan saya memakai pakan yang bermerek New Hope Feed ya teman-teman. Dan ini sekitar jam 5 sore ya teman-teman. Kita ngasih pakan di jam 5 sore. Kalau untuk air minum saya memakai Doxerin ya teman-teman, untuk mencegah senot atau cekrek. Karena di umur 20 hari ini ayam broiler rawan penyakit. Jadi dari perusahaan turunkan obat Doxerin supaya tidak terkena senot ataupun cekrek. Nah, ini kalau untuk pakan per hari sudah mencapai 11 karung atau 11 sak ya teman-teman per harinya. Jadi menurut saya ini ayam sehat ya teman-teman. Ayam bagus dalam mengkonsumsi pakan. Tuh, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ini keadaan ayam broiler di umur 20 hari, kandang open house. Nah, jadi yang seperti saya katakan tadi ya teman-teman, saya hanya mereview metode pemberian pakan dalam sistem yang saya gunakan di dalam kandang saya ini ya teman-teman. Tuh. Kalau untuk kematian, alhamdulillah sedikit ya teman-teman. Per hari kadang 3 ekor, 6, 7 ya teman-teman. 6 ekor, 7 ekor itu per hari ya teman-teman. Oke, kalau begitu sampai di sini saja ya teman-teman review saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara ketik tombol subscribe dan loncengnya ya teman-teman, agar mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video terbaru. Oke, kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.